Jadi jangan hina kami tidak bermoral kalau kami punya pandangan bahwa memperbaiki sistem ini dengan cara seperti itu. Siapa yang tidak bermoral? Enggak ada. Oh, itu abang bilang jangan hina bermoral? Makanya jangan gitu. Oh, oke. Kalau jangan seolah-olah udah ada, abang melarang. Enggak. Oh, abang preemptif nih. Iya, betul. Oh, jadi udah jangan dulu. Bukan jangan hina kami nggak bermoral kalau pandangan kami seperti itu karena kami juga punya idealisme berdasarkan praktek kami. Jadi minta masukan. Oke, jadi draftnya sudah ada baru minta masukan. Draft udah ada. Gitu. Draftnya draft. Iya. Oh, jadi sebelum ada draftnya draft. Iya tentu dong. Oke. Kan draftnya resmi. Nanti lo saya ngomong boleh dong. Yang Anda maksud mungkin draft final itu kan ketika diserahkan dari sini final, di-approve semua kawan-kawan, saya kirim ke ketua DPR, pimpinan DPR kirim ke presiden. Pemerintah. Itu yang namanya draft dalam konteks nomenklatur resmi. Oke. Tapi kan untuk menjadi draft nomenklatur resmi ini kan ada draft lagi dong. Iya. Makanya ada draftnya draft. Oke. Pertama kali saya ngomong, misalnya kita ngomong nih. Iya, Bang, saya bikin. paham. Iya tahu. Yang nonton belum tentu paham, ntar misleading gitu loh. Ya kan? Kayak begini, oh kurang tajam, masukin lagi. Kayak begini kurang tajam. Itu kan namanya draft. Ya, jadi antara 2-3 Januari pada saat menerima masukan untuk naskah akademik itu baru menjadi draft yang akhirnya diupload untuk dibahas bersama di pembahasan tingkat 1, kurang waktu dari 3 minggu. Lebih dong, makanya antara Januari ya. Tapi kan masukan bukan hanya dari yang ikut webinar loh. Iya. Masukan dari yang sebelumnya udah banyak masukan gitu loh. Bang, itu seberapa banyak masukan-masukan itu kemudian terakomodir minimal dalam draft pertama yang kita lihat sudah diupload ini? Banyak sekali. Ya, soal penahanan, ya. Kita tidak, saya ngomong substansi dong ya sekarang boleh dong, ya. Soal penahanan, ya kan ya. Persyaratan orang untuk ditahan. Jangan ada ya hal yang terlalu yang subjektif. Kalau sekarang kan penahanan itu kan 3 kekhawatiran. Melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan alat bukti, kekhawatiran mengulangi. Kita bikin yang ya lebih terukur. Adanya upaya. Nah, itu sebagian orang ngomong kayak begitu, ya kan ya. Soal RJ, masukkan soal RJ. Restoratif Justice. Ya, Restoratif Justice. Soal kelompok rentan. Bagaimana kelompok rentan orang cacat, difabel, orang tua, perempuan, perlindungannya diatur. Ya kan ya. Soal live streaming nih, wartawan hak untuk wartawan ini kan mau menyiarkan langsung sidang-sidang. Pengaturannya seperti apa? Ada pengaturan, ada permintaan di drop. Soal advokat, tadinya kan adanya advokat dilarang begini. Loh, kok yang lain nggak ada dilarang? Penyidik dengan penuntut, advokat ada dilarang. Statement kali langsung kita drop. Ya Pak ya, Pak Suding ya. Soal imunitas advokat. Ya kan banyak advokat dikerjain menangani perkara, advokatnya yang dikerjain, ya kan? Pengen minta imunitas. Sepakat semua fraksi ya Pak Suding ya? Di drop. Soal pasal penghinaan presiden, ya kan ya? Yang tadinya karena memang sempat salah ketik di draft itu, tadi pasal penghinaan presiden dikecualikan sebagai pasal yang bisa di RJ, teman-teman dorong, justru itu pasal yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan restoratif justice. Masuk semua, banyak sekali. Itu kan secara pasal per pasal. Yes. Lalu secara fundamental, apakah memang kita bisa melihat RUU KUHAP ini bisa mengakomodir berbagai fundamentalnya yang berubah apa Bang? Nah, makanya saya mau nanya, kekhawatiran kawan-kawan apa soal RUU KUHAP? Basa-basi Bang? Bukan, kekhawatiran bukan soal KUHAP yang ada sekarang, apa? Kekhawatiran soal? Ya, KUHAP yang ada sekarang, kegelisahan Anda, Najwa Shihab terhadap KUHAP yang ada sekarang apa? Tidak ada cross balancing check antar aparat penegak hukum. Nah itu, selain itu apa? Kalau kita lihat sekarang itu penyiksaan, intimidasi, ya. Orang tidak bisa secara independen untuk mengajukan, kemudian kalau kita misalnya mau memprotes suatu hal itu juga tidak semudah itu, hanya orang yang punya uang yang bisa ke pra-peradilan Bang, misalnya sekarang kalau mau memprotes. Kemudian sekarang itu no viral, no justice Bang. Terus? Kalau tidak meledak di media sosial, tidak ditelusuri, tidak ditindaklanjuti laporannya. Dan rasa-rasanya memang kewenangan yang terlalu besar ke salah satu aparat penegak hukum. Bos. KUHAP yang ada sekarang. Apakah bisa dijawab berbagai kekhawatiran? Nanti dulu, makanya saya kan boleh nanya karena kan kita dialog. Ya. Merasa perlu diganti nggak KUHAP yang ada sekarang? Sangat urgent nggak untuk diganti? Oh tentu kan sudah lama. Oke, selesai. Berarti kekhawatiran, kegelisahan kita sama. Ya, satu, ya, saya perlu deliver nih Mbak Nana. Mohon maaf ya, saya mohon izin, bukan. Saya ngomong, ya kan saya perlu deliver menyampaikan ini, mumpung kan ini forumnya Mbak Nana bagus banget, ya kan. Satu,
soal penetapan tersangka. Ya kan? Kita merasa yang sekarang ini kurang terukur. Pengen lebih terukur. Kedua, Mbak Nana, soal penahanan. Saya tadi udah ngomong kan, tidak jelas parameternya orang untuk ditahan. Hanya berdasarkan kekhawatiran. 3, soal hak tersangka. Ya kan? Kan KUHP ini kan intinya antara negara dengan warga negara. Pertempurannya istilahnya. Satu punya kewenangan sangat besar, satu harusnya secara resiprokal punya hak yang amat besar. Soal hak tersangka, kemudian yang kaitan dengan tersangka adalah advokat. Hak advokat. Ya kan? Hak orang yang membela kepentingan orang yang bermasalah dengan hukum. Perwakilannya sih ini. Lalu kelompok rentan, lalu restoratif justice, ya kan? Itu yang kita anggap urgent. Kalau hak tersangka termasuk anti torture, anti penyiksaan, ya kan? Jangan sampai terjadi penyiksaan. Caranya tinggal bagaimana, ya kan? Kalau kami memilih, jadi Mbak Nana, tolong disimak teman-teman, kami memilih lebih kepada penguatan sistemnya. Dengan cara apa? Tunggu dulu, saya deliver dulu. Dengan cara apa? Ya kan? Dengan membuat ukuran-ukuran yang jelas pelaksanaan kewenangan penegak hukum. Ukuran yang jelas soal penahanan. Ukuran yang jelas ya kan soal penangkapan. Lalu mekanisme pendampingan oleh advokat. Kami ini advokat Mbak Nana. Ya. Yang Mbak Nana amati, kami alami sendiri. Saya bukan hanya advokat, saya aktivis, mahasiswa. Saya sering ditangkap dan menjalani proses pidana yang tidak adil. Ya. Saya sering mendampingi klien menjalani proses pidana yang sangat tidak adil. Kita paham banget. Advokat di Undang-Undang KUHP itu ya cuma formalitas. Kenapa? Karena nggak bisa membela kepentingan. Cuma datang, duduk, catat ya Pak Suding ya. Ya. Kita nanti dulu kita ingin ya advokat itu bisa membela kliennya maksimal. Ya, bahkan di advokat di KUHP yang ada itu nggak bisa mendampingi selain tersangka. Jadi kalau ada tindak pidana dilakukan misalnya oleh 10 orang dituduh makar gitu kan ya. Saya pernah ngalamin waktu mendampingi makar yang Ahmad Dhani CS dulu diperiksa kan ya di Makobrimob. 10 orang dituduh makar Pak. Semuanya berstatus tersangka sekaligus saksi. Pada saat pertama diperiksa nih, berapa hari pertama diperiksa, dia hanya sebagai saksi dulu. Artinya nggak bisa didampingi advokat. Baru selesai konstruksi perkaranya, diperiksa sebagai tersangka baru bisa didampingi. Sudah telat. Ya kan? Karena advokat nggak bisa mendampingi. Nah, di KUHP yang baru kita ingin advokat full bisa mendampingi saksi bahkan korban. Itu. Nah, penyiksaan. Ya kan ya? Kita lihat, kita mengalami sendiri di sini. Kita bongkar yang penyiksaan yang di Palu. Ya. Ada orang disiksa, dikatakan nggak disiksa, meninggal. Yang di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lalu kita minta cek ulang, cek CCTV. Ternyata dari CCTV ketahuan itu orang disiksa. Orangnya PTDH pelakunya kan. Artinya apa? Perlu CCTV. Kita masukkan nih. Apakah tidak harus, tapi yang penting masukkan dulu ini soal CCTV ini. Nah, sehingga yang kami lakukan itu daripada ya memindahkan kewenangan satu institusi ke institusi lain, ya lebih baik menguatkan yang namanya sistemnya. Kalau penahanan kan orang kan disiksa itu kan karena dia bisa ditahan secara undang-undang. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Dancare 94. Teman-teman, luar biasa sekali bagaimana ya presenter kondang Najwa Shihab itu skakmat habis Habib Rukman ya. Ini adalah anggota DPR dari Gerindra, teman-teman. Luar biasa sekali bagaimana Habib ya dirujak habis oleh Najwa Shihab. Kita tahu bahwa ya DPR ini, teman-teman, adalah anggota dewan yang terhormat ya, namun kadang mereka tidak memikirkan hati-hati masyarakat ya, malah tidak membela masyarakat ya. Banyak sekali undang-undang yang memberatkan masyarakat, teman-teman. Dan syukurnya bagaimana Najwa Shihab selaku presenter yang sangat terkenal, presenter kondang, presenter yang luar biasa ya. Beliau ini memang tajam dan kritis terhadap pemerintah ya, jika itu tidak pro rakyat, teman-teman. Sepak terjang
Najwa Shihab ini sudah tidak diragukan lagi. Beliau kalau mewawancarai narasumbernya itu tidak kaleng-kaleng teman-teman ya. Langsung disikat habis ya dengan pertanyaan-pertanyaan tajamnya. Dan di sini kalau kita melihat bagaimana Habibur Rahman ya sampai ke Balikpapan ya dan tidak bisa berkata apa-apa di depan Najwa Shihab. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.